Shalom pemirsa, kita bertemu kembali dalam Tips Sehati Sehat Alami, persembahan dari CMC Jakarta bekerja sama dengan Klub Sehat, bersama dengan saya Dewi. Hari ini tips kita akan belajar tentang asam dan basa. Saudara tentu sering mendengar istilah food combining, yaitu metode mengkombinasikan makanan agar dapat dicerna dan diterima tubuh dengan baik, bukan? Nah, ada pro dan kontra dan perdebatan di antara para ahli tentang masalah ini, karena memang tidak mudah dipahami dengan tuntas. Tips kali ini kita akan melihat asam basa makanan kita dan efeknya bagi tubuh. Pada saat makanan masuk ke dalam tubuh dan dicerna serta diserap tubuh, makanan ini akan menyebabkan meningkat atau menurunnya keasaman darah dan cairan tubuh lainnya. Ada satu hal yang sering disalahpahami, yaitu fakta bahwa asam atau tidaknya suatu makanan bukanlah indikator reaksi yang akan timbul setelah makanan itu dicerna. Nah, sebagai contoh, jeruk, lemon, dan buah lainnya yang terasa asam di mulut, ketika buah ini dicerna oleh tubuh, ia akan meninggalkan sisa mineral yang bersifat alkalin atau basa, sehingga mengakibatkan efek basa bagi tubuh, bukannya asam sebagaimana yang dikira. Nah, tubuh menjaga keseimbangan keasaman atau pH darah dalam rentang yang sangat presisi, yaitu sekitar pH 7,35 hingga 7,45. pH 7 disebut netral, sehingga pH sekitar 7,4 bersifat sedikit alkalin. Tubuh kita memiliki kecenderungan bersifat asam. Karena itu, kita akan selalu bergumul untuk membuang kelebihan asam tersebut dari tubuh. Umumnya, atas kelebihan asam dalam tubuh itu dapat dinetralisir melalui mekanisme fisiologis yang disebut buffer atau dibuang bersama urin. Nah, jika kita makan makanan yang terlalu berlebihan yang bersifat asam, ingat bukan rasanya yang asam, maka mekanisme buffer tubuh kita mungkin tidak sanggup untuk menetralkannya dalam batas yang bisa ditoleransi. Akibatnya adalah terjadi kondisi asam yang disebut aksidosis. Orang yang menderita diabetes, diare, puasa terlalu lama, atau kerusakan ginjal cenderung memiliki darah yang asam. Nah, mari kita lihat apa akibat darah yang terlalu asam. Yang pertama, kecenderungan mengalami osteoporosis dan dekalsifikasi. Yang kedua, risiko mengalami arteriosklerosis dan penyakit jantung koroner. Ketiga, lebih beresiko terkena radang sendi atau artritis. Yang keempat, kecenderungan menahan cairan dalam jaringan tubuh atau edema. Yang kelima, lebih beresiko terkena batu ginjal. Dan yang keenam, lebih beresiko terkena kanker. Karena sel kanker lebih mudah tumbuh di lingkungan yang asam. Nah, sekarang bagaimana supaya keasaman tubuh bisa berada dalam tingkat yang ideal? Yang pertama, tingkatkan makanan yang bersifat alkalin atau basa bagi tubuh, seperti sebagian besar buah-buahan dan sayur-sayuran. Hindari makanan yang bersifat asam, terutama keju, yang mengalami proses pematangan, daging, seafood, termasuk ikan, telur, padi-padian, dan kacang tanah. Ada beberapa makanan nabati yang juga bersifat asam, namun tidak seasam makanan dari hewani, seperti contohnya kacang kedelai, lentil, dan lain-lain. Semoga pemirsa sekarang kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan makanan yang bersifat asam dan makanan yang bersifat basa. Dan juga kita memahaminya dan terutama mengkonsumsi yang berguna bagi tubuh kita, yaitu selalu carilah makanan yang bersifat basa, jangan yang bersifat asam yang tentunya Tuhan telah siapkan dengan berlimpah di alam ini melalui buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, polong-polongan. Sampai bertemu lagi dalam tips hati berikutnya, persembahan dari CMC Jakarta bekerja sama dengan Klub Sehat. Tuhan memberkati dan shalom.